muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah juru selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah juru selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Kami telah membaca satu bagian Alkitab yang kami percaya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, di dalam hening kami berdoa, biarlah Roh Kudus memberikan kebeningan hati dan pikiran kepada kami, sehingga firman Tuhan itu tidak lalu dengan sia-sia, namun boleh kami renungkan, boleh kami ingat, boleh kami simpan di dalam hidup dan kehidupan kami,
boleh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mungkin di antara ibu, bapak, saudara ada yang bertanya kepada saya, setiap kali membawakan renungan, khususnya yang berasal dari surat-surat Rasul Paulus, mengapa Pak Surya selalu mengemukakan persoalan, pergumulan, masalah yang ada di dalam sebuah jemaat? Ibu bapak, saudara yang terkasih, setidak-tidaknya ada dua hal yang ingin saya utarakan berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, penggambaran dan penyampaian masalah-masalah tersebut menyatakan bahwa tidak ada jemaat yang tidak memiliki masalah. Sejak jemaat mula-mula berdiri sampai pada hari ini, setiap jemaat, setiap gereja pasti memiliki masalah, pasti memiliki pergumulan, pasti memiliki perjuangan yang harus dilakukan. Dan yang kedua, saya juga ingin mengungkapkan bahwa untuk memahami satu bagian firman Tuhan tidak berlaku prinsip gebyah uyah, tidak berlaku prinsip generalisasi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa masalah yang melatar belakangi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ataupun penulis Alkitab yang lain. Bahkan ketika kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-18 yang menjadi perenungan kita malam hari ini, kita pun diajak untuk melihat terlebih dahulu
pergumulan dan masalah apakah yang dialami oleh jemaat di Tesalonika? Ibu bapak, saudara yang terkasih, jemaat di Tesalonika tinggal di tengah-tengah kemajemukan. Mereka berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan tentu ketidakmengertian mereka tentang siapakah Allah, tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus, mempengaruhi pola hidup mereka. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan rupa-rupanya menjadi perkara yang lazim, wajar, lumrah, biasa dilakukan oleh orang-orang di sekitar kehidupan orang-orang Kristen di Tesalonika. Nilai moral yang rendah, karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, serta pola berpikir yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan menjadi gaya hidup sehari-hari yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan jemaat di Tesalonika. Dan hal itu memang wajar, sebab mereka tidak mengenal Allah. Tetapi bagi jemaat di Tesalonika, mereka yang sudah mengalami dan mengenal kasih Allah, mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tentunya harus mengalami perubahan. Tentunya harus mengalami transformasi. Nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen harus berbeda dengan nilai-nilai yang dijalani oleh orang kebanyakan. Standar moral yang dikenakan bagi orang Kristen seharusnya lebih tinggi daripada apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Perilaku dan karakter orang Kristen seharusnya jauh lebih baik ketimbang orang-orang
yang tidak mengenal Allah. Dan untuk itulah nasihat-nasihat yang kita baca barusan Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Tesalonika. Pada intinya, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa hidup sebagai orang Kristen harus mengalami perubahan. Hidup sebagai orang Kristen harus mengalami transformasi. Transformasi itu seperti apa sih? Beberapa orang mengatakan bahwa transformasi kehidupan itu bisa digambarkan seperti seekor ulat yang mengalami perubahan, mengalami metamorfosis. Dari seekor ulat lalu menjadi kepompong, dan kemudian kepompong itu dipecahkan, disobek untuk kemudian menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Demikian pula dengan hidup orang-orang Kristen, dengan hidup kita semua. Semula mungkin orang melihat kehidupan kita seperti seekor ulat. Beberapa orang merasa jijik, beberapa orang merasa geli, tidak mau dekat-dekat seekor ulat. Tetapi manakala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, disitulah titik di mana kita berubah, mengalami metamorfosis menjadi kepompong. Proses ini terus berjalan sehingga diharapkan hidup kita menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang dikagumi banyak orang, yang disenangi oleh banyak orang, dan bahkan orang berdecak kagum dan berkata, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Betapa indah karyanya hanya di dalam wujud seekor kupu-kupu yang beterbangan kian kemari dengan indahnya. Adakah hidup kita telah mengalami perubahan itu? Adakah hidup kita telah mengalami metamorfosis itu? Adakah hidup kita telah mengalami transformasi? Hidup
menjadi lebih baik sesuai kehendak Tuhan yang dipersaksikan di dalam bacaan kita pada malam hari ini, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, kita bergumul, kita berjuang, kita mengusahakan perubahan karakter, perubahan perilaku, bahkan peningkatan standar moral di dalam kehidupan kita, dalam anugerah dan kasih karunia Allah, di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari kita hening sejenak. Kita mau bercermin. Kita mau merenung. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau bertanya, sudahkah hidupku berubah? Bapa Surgawi, mampukanlah kami terus-menerus berjuang di dalam hidup ini untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam firman Tuhan. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, kami rindu mereka juga boleh mengenal kasih Allah. Mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, melalui kehidupan dan perilaku kami. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bagi gereja kami GKI Taman Majapahit, kami bersyukur untuk keberadaan dan perjalanan gereja kami sampai saat
ini. Kami berdoa memohon kiranya dengan keberadaan jemaat GKI Taman Majapahit ini, ada begitu banyak orang yang mengalami kasih Allah, baik itu setiap anggota jemaat, baik itu para simpatisan, maupun mereka yang berada di sekitar tembok gereja kami ini, dan mereka yang tinggal di sekitar kami. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini mengalami peristiwa-peristiwa yang penting, entahkah memulai satu tahapan yang baru di dalam pertambahan usia, entahkah mereka yang memulai satu tahapan baru di dalam dunia kerja, atau bahkan kekasih hati kami yang memulai tahapan baru di dalam hidup berkeluarga. Kami memohonkan berkat Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Allah sendiri mengisi relung hati mereka yang terdalam dan melingkupi kehidupan mereka. Dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan, kami memohon. Bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih hati kami, kerabat kami yang telah memasuki usia lanjut maupun yang sedang berjuang untuk memulihkan kondisi kesehatan. Tuhan, kami memohonkan belas kasihan-Mu. Mohon Engkau melindungi, mohon Engkau memulihkan kondisi fisik mereka, tetapi juga Engkau menopang hati mereka sehingga mereka sungguh boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan dan mengukuhkan iman,
pengharapan, dan kasih di dalam kehidupan mereka. Dalam kemurahan-Mu kami berdoa. Dan akhirnya, ya Bapa Surgawi, kami pun membawa kehidupan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menilik kehidupan bangsa kami yang terus berjuang melawan pandemi virus corona ini, serta berjuang mempertahankan serta melindungi kehidupan. Kami memohonkan berkat berupa keteguhan hati, kesadaran, dan kemampuan untuk menguasai diri dalam menjalankan protokol kesehatan, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu dengan yang lain, sehingga tidak membuat suatu kerumunan yang dapat menimbulkan klaster baru. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Saat ini, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, diberikan pula kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Letakkanlah segala kerinduan, pergumulan, harapan yang ada di dalam hati Ibu, Bapak, Saudara ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mintalah Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu, sesuai dengan cara, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan.
kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam 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 kerajaanmu.